dan saudara-saudara sekalian. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Alhamdulillah, saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, selama lebih dari 3 dekade, militer Indonesia memegang posisi yang istimewa sekaligus kontroversial. Mereka bukan hanya penjaga pertahanan negara, tetapi juga aktor politik, birokrat, bahkan pengusaha. Fenomena ini dikenal dengan istilah dui fungsi ABRI. Konsep yang lahir dari sejarah panjang, bertahan kuat di bawah rezim Orde Baru, lalu akhirnya ditinggalkan saat reformasi membuka jalan bagi demokrasi. Bagaimana dui fungsi itu lahir? Mengapa ia bertahan lama? Dan apa arti penting lahirnya supremasi sipil setelahnya? Untuk memahami, kita harus menengok ke awal berdirinya Republik. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Kondisi negara masih rapuh. Tentara lahir dari laskar-laskar rakyat yang berjuang melawan Belanda. Mereka bukan sekedar kekuatan militer formal, melainkan bagian dari masyarakat sendiri. Di banyak daerah, tentara mengelola pemerintahan, menjaga ketertiban, bahkan mengatur roda ekonomi. Sejak awal, batas antara sipil dan militer sudah kabur. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer. Partai-partai politik memegang peranan penting, tetapi stabilitas sulit terjaga. Kabinet jatuh bangun hanya dalam hitungan bulan. Politik di parlemen penuh tarik-menarik, sementara rakyat menghadapi krisis ekonomi pasca perang. Di tengah situasi itu, militer merasa dipinggirkan dari proses politik, padahal mereka merasa ikut mendirikan republik ini. Dari sinilah muncul gagasan bahwa tentara tidak boleh hanya diam di barak. Seorang tokoh penting yang merumuskan gagasan itu adalah Jenderal A.H. Nasution. Pada pertengahan 1950-an, ia memperkenalkan ide jalan tengah, bahwa militer Indonesia tidak hanya bertugas sebagai kekuatan pertahanan, melainkan juga kekuatan sosial politik. Menurutnya, sejarah perjuangan menunjukkan tentara selalu bersama rakyat, sehingga wajar bila mereka juga mengambil peran dalam pembangunan dan pemerintahan. Inilah cikal bakal dui fungsi ABRI. Situasi politik semakin runyam ketika konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya demokrasi terpimpin. Sistem ini memperbesar peran presiden dan mengurangi dominasi partai politik. Militer pun mendapatkan ruang lebih luas. Soekarno menempatkan mereka sebagai salah satu pilar utama negara, bersama golongan fungsional lain. Dengan alasan menjaga stabilitas, perwira militer mulai duduk di jabatan sipil, dari menteri hingga kepala daerah. Namun puncak penguatan militer dalam politik terjadi setelah tragedi 30 September 1965. Gerakan misterius itu menewaskan sejumlah jenderal angkatan darat dan mengguncangkan republik. Dalam situasi kacau, Jenderal Soeharto muncul sebagai figur kuat. Dengan legitimasi politik dan kekuatan militer, ia mengambil alih kendali dari Soekarno, lalu mendirikan rezim baru, Orde Baru. Di bawah Orde Baru, dua fungsi bukan lagi sekedar gagasan, melainkan kebijakan resmi negara. ABRI memiliki dua fungsi, fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Artinya, tentara tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga ikut menentukan arah politik dan pembangunan. Konsep ini dilegalkan lewat doktrin negara, diajarkan di sekolah militer, dan disosialisasikan ke masyarakat. Pelaksanaan dui fungsi tampak jelas dalam struktur politik. ABRI didapat kursi khusus di DPR dan MPR tanpa harus ikut pemilu. Mereka juga menempatkan perwira aktif di berbagai posisi sipil. Gubernur, bupati, wali kota, menteri, bahkan duta besar. Dengan cara ini, militer hadir di setiap lini pemerintahan. Tidak jarang, seorang perwira menjabat kepala daerah sekaligus pengendangi partai politik lokal. Bagi rezim Soeharto, dua fungsi adalah fondasi stabilitas. Militer menjadi penopang utama pembangunan. Dengan kekuatan koersifnya, mereka menjaga ketertiban, menekan potensi kerusuhan,
dan menjamin program pembangunan berjalan. Namun stabilitas ini punya harga mahal. Setiap kritik dianggap ancaman terhadap negara. Aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil yang bersuara kritis sering berhadapan dengan aparat. Represi menjadi wajah lain dari dui fungsi. Di beberapa daerah, dui fungsi juga berarti operasi militer yang meninggalkan luka mendalam. Di Aceh, Papua, dan Timur Timur, pendekatan keamanan sering mengabaikan hak asasi manusia. Penangkapan, penyiksaan, bahkan penghilangan paksa mewarnai sejarah kelam masa itu. Militer bukan hanya pelindung, tetapi juga penguasa yang sulit digugat. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, dui fungsi juga menciptakan stabilitas yang memungkinkan pembangunan ekonomi. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi, sebagian berkat ketertiban yang dipaksakan. Inilah sisi paradoks dui fungsi. Stabilitas yang menumbuhkan pembangunan, tetapi sekaligus mengekang kebebasan. Krisis besar datang pada akhir 1990-an. Tahun 1997, Asia diguncangkan krisis moneter. Ya, nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Rupiah anjlok, harga-harga melambung, pengangguran meningkat. Rakyat menderita. Di tengah situasi itu, kritik terhadap Soeharto semakin keras. Mahasiswa turun ke jalan meneriakan reformasi. Tuntutan mereka jelas, turunkan harga, hapus korupsi, hentikan kolusi dan nepotisme, serta cabut dui fungsi ABRI. Gerakan mahasiswa terus membesar. Kampus-kampus menjadi pusat perlawanan. Demonstrasi meluas ke jalan-jalan utama. Bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Mei 1998 menjadi titik kulminasi. Setelah kerusuhan besar di Jakarta dan desakan kuat dari rakyat, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Reformasi pun dimulai. Salah satu agenda utamanya adalah mengakhiri dui fungsi ABRI. Militer harus kembali ke barak, sementara politik dikendalikan oleh sipil. Proses ini tidak instan, tetapi berjalan bertahap. Tahun 1999, ABRI resmi dipisah menjadi TNI dan Polri. Polisi diposisikan sebagai kekuatan sipil, sementara TNI fokus pada pertahanan negara. Secara bertahap, kursi militer di parlemen juga dikurangi hingga akhirnya dihapus total pada tahun 2004. Ini adalah tonggak penting. Untuk pertama kalinya sejak Republik berdiri, parlemen benar-benar diisi oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Supremasi sipil mulai ditegakkan. Namun, warisan dui fungsi tidak serta-merta hilang. Dalam beberapa momen, bayangan keterlibatan militer dalam politik masih muncul. Ada kalanya perwira aktif diminta mengisi jabatan sipil, atau isu kembalinya dui fungsi mencuat ketika sipil dianggap gagal memimpin. Tantangan demokrasi adalah menjaga agar batas sipil dan militer tetap jelas. Jadi sejarah dui fungsi ABRI mengajarkan pelajaran penting, bahwa militer yang terlalu kuat dalam politik bisa menciptakan stabilitas semu tetapi juga mengekang kebebasan. Demokrasi membutuhkan keseimbangan. Militer tetap kuat sebagai penjaga kedaulatan,
tetapi politik harus di tangan sipil yang dipilih rakyat. Supremasi sipil bukan sekadar jargon, ia adalah syarat utama demokrasi. Kini lebih dari 2 dekade setelah reformasi, kita diingatkan kembali bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa komitmen menjaga batas itu. Supremasi sipil harus terus dipelihara agar sejarah dui fungsi tidak berulang. Karena sekali militer terlalu jauh masuk ke politik, sangat sulit untuk mengembalikannya ke barak. Maka kisah dui fungsi ABRI bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga peringatan untuk masa depan. Demokrasi membutuhkan sipil yang kuat, partai politik yang sehat, dan masyarakat yang kritis. Tanpa itu, supremasi sipil hanya akan tinggal nama. Inilah perjalanan sejarah dui fungsi ABRI dan lahirnya supremasi sipil, sebuah kisah tentang kekuasaan, stabilitas, represi, perlawanan, dan akhirnya harapan akan demokrasi yang lebih sehat.